Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas tentang bumi sebagai ruang kehidupan yang terdiri dari pembentukan, perkembangan, dan gerakannya. Bumi sebagai ruang kehidupan yang terdiri dari pembentukan, perkembangan, dan gerakannya. Terdapat 5 indikator. Yang pertama, memahami proses pembentukan bumi. Yang kedua, memahami perkembangan kehidupan bumi. Yang ketiga, memahami bentuk bumi. Yang keempat, memahami dampak rotasi dan revolusi bumi. Dan yang terakhir, memahami faktor seperti air, oksigen, dan iklim memengaruhi perkembangan kehidupan. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana bumi terbentuk dan mengapa bisa menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup? Bumi bukan hanya sebuah planet, tetapi juga ruang kehidupan yang terus berkembang dan bergerak. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana bumi terbentuk sejak awal tata surya. Proses pembentukan bumi. Salah satu teori yang menjelaskan asal-usul terbentuknya tata surya adalah teori nebula. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan dikembangkan oleh Pierre-Simon Laplace pada tahun 1796. Menurutnya, tata surya terbentuk dari nebula, yaitu awan gas dan debu kosmik yang berputar dan menyusut akibat gravitasi. Putaran yang semakin cepat menyebabkan bagian tengahnya memadat menjadi matahari. Sementara, sisa material di sekelilingnya membentuk cakram protoplanet. Selanjutnya, partikel dalam cakram ini bertabrakan dan bergabung sehingga membentuk planet tesimal, yang kemudian berkembang menjadi planet-planet termasuk bumi. Berikut beberapa teori utama tentang terbentuknya bumi. Yang pertama, teori kontraksi dan pemuaian. Teori ini diajukan oleh Descartes dan didukung oleh James Dana serta Elie de Bauman. Teori ini menyatakan bahwa bumi menyusut akibat pendinginan dan menyebabkan permukaannya terkerut seperti kulit apel. Yang kedua, teori dua benua. Edwin Suess pada tahun 1884 menyatakan bahwa bumi awalnya memiliki dua benua besar, yakni Laurasia di utara dan Gondwana di selatan, yang kemudian terpecah menjadi benua-benua saat ini. Teori pengapungan benua. Albert Wegener pada tahun 1912 berpendapat bahwa dulu hanya ada satu benua besar, yakni Pangea, yang perlahan terpecah dan bergerak akibat pergeseran dasar laut. Kemudian yang keempat, teori konveksi. Arthur Holmes pada tahun 1927 dikembangkan oleh Henry H. Hess dan Robert Disch menyebutkan bahwa arus konveksi di dalam mantel bumi menyebabkan pergerakan kerak bumi. Kemudian yang terakhir, teori lempeng tektonik. Tozo Wilson pada tahun 1965 menjelaskan bahwa permukaan bumi terdiri dari lempeng yang terus bergerak akibat arus konveksi yang menyebabkan pembentukan gunung atau konvergen, dasar laut baru atau divergen, dan sesar atau transform. Perkembangan kehidupan di bumi. Seiring waktu, bumi mengalami pendinginan. Material berat seperti besi dan nikel tenggelam ke dalam inti, sementara unsur lebih ringan naik ke permukaan membentuk mantel dan kerak pertama. Aktivitas vulkanik yang masih tinggi melepaskan gas-gas ke atmosfer primitif. Hingga akhirnya, saat suhu cukup rendah, uap air mengembun dan turun sebagai hujan pertama dan membentuk lautan.
Lautan inilah yang menjadi awal kehidupan. Pada zaman Arkaikum, 4-2,5 miliar tahun lalu, senyawa organik mulai terbentuk yang memunculkan mikroorganisme pertama. Memasuki Paleozoikum, kehidupan berkembang dari mikro menjadi ikan, amfibi, dan reptil awal dengan lautan sebagai pusat kehidupan. Lalu, di Mesozoikum, dinosaurus mendominasi daratan, sementara benua mulai terpisah dan menciptakan lingkungan baru. Namun, kepunahan massal di akhir era ini mengakibatkan kejayaan mereka. Kemudian, zaman Neozoikum pun dimulai setelah kepunahan dinosaurus, dan mamalia mengambil alih ekosistem. Mereka berkembang pesat dari hewan kecil hingga spesies besar seperti mamut dan gajah. Pada zaman kuarter, manusia purba mulai muncul, berkembang, dan akhirnya membangun peradaban seperti yang kita kenal sekarang. Dari bola api yang panas hingga dunia yang penuh kehidupan, bumi terus mengalami perubahan. Setiap zaman meninggalkan jejaknya, membentuk planet yang kini menjadi rumah bagi kehidupan semua. Bentuk bumi. Jika kita melihat cakrawala, bumi tampak datar. Namun, tahukah kalian bahwa bentuk sebenarnya berbeda? Bumi bukanlah bola sempurna, melainkan berbentuk oblet spheroid, sedikit pepat di kutub dan lebih besar di khatulistiwa. Ini terjadi karena adanya rotasi bumi. Saat bumi berputar, gaya sentrifugal menyebabkan bagian ekuator sedikit menggelembung, sedangkan daerah kutub sedikit tertekan. Dengan kata lain, diameter bumi di khatulistiwa lebih besar dibandingkan dengan diameter di kutub. Dampak rotasi dan revolusi bumi. Bumi tidak hanya berbentuk unik, tetapi juga terus bergerak. Ada dua jenis gerakan utama yang sangat memengaruhi kehidupan kita, yakni rotasi dan revolusi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur. Setiap hari, tanpa kita sadari, bumi menyelesaikan satu putaran penuh dalam waktu sekitar 23 jam, 56 menit, atau yang sering kita bulatkan menjadi 24 jam. Gerakan ini membawa berbagai dampak bagi kehidupan. Di antaranya, selain berputar pada porosnya, bumi juga bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips. Gerakan ini disebut revolusi bumi dan berlangsung dengan kecepatan rata-rata sekitar 30 km per detik. Revolusi bumi ini tidak terjadi sembarangan, melainkan mengikuti jalur tertentu yang disebut bidang ekliptika. Gerakan ini membawa dampak besar bagi kehidupan di planet kita, di antaranya di planet kita, air, oksigen, dan iklim membentuk 3 pilar utama yang memungkinkan kehidupan berkembang. Air bukan hanya sekedar sumber minum bagi makhluk hidup, tetapi juga medium utama bagi reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh serta lingkungan yang mendukung berbagai ekosistem. Dari hutan, hujan tropis, hingga lautan dalam, oksigen menjadi bahan bakar bagi respirasi makhluk hidup dan terus dipasok oleh tumbuhan serta mikroorganisme fotosintetik. Sementara itu, iklim menentukan kondisi lingkungan, membentuk habitat bagi berbagai spesies, dan memengaruhi pola hidup mereka.